Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Jadi di video kali ini gue pingin membahas Intel Core i5 13600K lagi. Tapi ini adalah sesuai request yang nonton review gue kemarin untuk nyobain Core i5 13600K ini di motherboard B660. Gue nggak akan tahu sih seberapa rame yang bakalan nonton untuk konten ini, karena mungkin semua udah terfokus dengan reviewan 13600K-nya. Jadi ini lebih fokus gimana kita nyobain si 13600K di B660 ini seperti apa. Sebelum kita membahas performanya, gue harus kasih tahu dulu ke kalian bahwa motherboard chipset B660 itu agak sedikit berbeda. Jadi ketika kalian membeli motherboard yang murah B660-nya dengan versi B660 yang mahal, itu ada kemungkinan kalian mendapatkan performa yang beda. Kenapa seperti itu? Izinkan gue dulu untuk menjelaskan perbedaan antara B660 dan juga Z690 atau Z790 ya. Nah, yang paling kelihatan bedanya dari chipset B660 ini daripada chipset yang kelas Z adalah di bagian unlock overclockingnya. Jadi untuk chipset B660 tidak mendukung overclocking CPU. Sementara untuk overclocking memori RAM, kalian masih tetap bisa overclocking memori RAM-nya. Jadi di luar XMP profile, kalian masih bisa tuning-tuning manual lagi. Oh iya, catatan juga buat kalian yang emang berencana beli motherboard B660 dengan CPU Intel Core generasi 13, pastiin itu BIOS-nya udah diupdate dan udah bisa booting menggunakan CPU Intel Core generasi 13 ya. Karena kalau BIOS-nya belum diupdate, kalian nggak bisa booting masuk ke BIOS sama sekali, itu nggak bisa. Terkecuali motherboardnya udah punya tombol BIOS flashback di bagian belakang, sehingga kalian bisa update BIOS tanpa colokin prosesor terlebih dahulu. Jadi ini catatan yang cukup penting juga, terkecuali ya mungkin kalian upgrade dari Intel Core generasi ke-12. Tapi kalau kalian baru banget rakit, pastiin ke tokonya kalau itu udah diupdate, semisalkan motherboardnya nggak punya flashback BIOS button. Nah, pertanyaannya adalah apakah motherboard B660 ini punya dukungan PCIe Gen 5, karena B650E itu ada dukungan PCIe Gen 5. Jawabannya ada, karena motherboard yang gue pakai ini juga di B660i Gaming Wi-Fi dari ROG itu udah ada dukungan PCIe Gen 5-nya, tapi di slot PCIe kali 16-nya. Untuk dukungan di M.2 itu nggak ada. Jadi kalau mau dukungan M.2 yang udah mendukung PCIe 5 juga, tentu pilihannya adalah Z790i. Atau kalau di AMD ya B650EI. Jadi selama kalian bisa berkompromi dengan storage yang memang masih di PCIe Gen 4, gua rasa itu nggak bermasalah. Nah, selebihnya kalian bisa nggak untuk tuning manual CPU? Jawabannya beberapa motherboard bisa tuning manual CPU, beberapa enggak. Jadi di sini bukan tuning untuk overclocking, melainkan tuning seperti voltase, semisal kalian pingin undervolt gitu ya. Atau tuning power limit, semisal kalian mau setting power limitnya. Kurang lebih kayak begitu dan lain sebagainya. Jadi akan ada perbedaan. Bahkan secara default aja, motherboard B660 ini yang versi murah dan juga yang versi mahalnya itu juga memiliki perbedaan dari power limit defaultnya. Ini biasanya dilakukan Intel biar kalian itu menggunakan prosesor apapun bisa jalan dan aman. Jadi mau kalian pakai motherboard B660 dengan 13900K gitu, Core i9 juga masih tetap bisa jalan, tapi karena power limitnya yang dikurangin abis-abisan, performanya akan menjadi beda. Oke, biar lebih jelas kayaknya gue bakalan ngejelasin sembari ngeliat BIOS dari motherboard ini aja kali ya. Jadi kurang lebih kalau di ROG kayak begini tampilannya. Nah, kalau kalian lihat di situ ada Asus Performance Enhancement 3.0. Itu ada disable dan juga enable. Biasanya kalau kalian aktifin DOCP atau kalian aktifin XMP, itu performance enhancement biasanya bakalan otomatis enable juga. Tapi tergantung dari tipe motherboard sih, ada juga yang nggak otomatis. Jadi performance enhancement 3.0 itu akan ngebikin power limitnya itu jadi lebih lepas daripada standar bawaan dari CPU-nya. Nah, ini misalkan kalau gue disable performance enhancement-nya, itu kalian bisa lihat kalau package power limitnya itu ada di angka 181 watt, semisalkan kita set auto. Jadi yang di atas itu adalah power limit 1, sementara yang di bawah itu adalah
power limit 2 ya, short duration package power limit itu. Jadi ada di angka 56 detik aja. Cuma bedanya di board seperti ROG ini, power limit 1 dan power limit 2-nya itu udah di set sama di 181 watt yang akan ngebikin performanya nanti jauh lebih sustain daripada 125 watt per 181 watt. Sementara itu ada beberapa motherboard, contohnya seperti motherboard B660M ITX AC dari ASRock, itu dia punya power limit 2-nya di angka 125 watt. Ini udah lebih dari cukup untuk menunjang seperti Core i5 12400F yang memang turbo maksimumnya itu ada di angka 117 watt. Akan tetapi power limit satunya bisa kalian lihat di HW Info ini, dia tuh power limit satunya berada sesuai dengan spesifikasi dari Core i5 12400F, yaitu adalah di 65 watt sesuai dengan TDP-nya. Kalau kita cek ke websitenya Intel, itu memang daya dari prosesornya untuk base-nya itu ada di angka 65 watt, sementara turbo maksimumnya di 117 watt. Jadi ini udah bisa mengakomodir kemampuan dari 12400F sesuai dengan standar spesifikasi Intel. Tapi apabila kalian menggunakan motherboard yang power limitnya seperti ini, tentu kalian hanya mendapatkan power limit maksimum di angka 125 watt aja. Yang menyebabkan nanti performanya itu nggak seperti Core i5 13600K yang seharusnya di mana 13600K itu mempunyai maksimum power di angka 181 watt. Nah, kalau kita kembali lagi ke board ROG yang satu ini, B660i Gaming Wi-Fi, dia udah bisa mengakomodir bahkan dibikin jauh lebih sustain karena power limit 1 dan power limit 2-nya berada di maksimum power dari 13600K yaitu di 181 watt. Dan di sini sebenarnya kita masih bisa menggunakan performance enhancement. Jadi soket powernya dilepas lebih tinggi daripada spesifikasi bawaan dari prosesor Intel. Kalau kita enable si performance enhancement ini, kalian bisa lihat kalau sekarang package power limitnya itu berada di 253 watt. Lalu untuk power limit 2-nya ada di angka 300 watt dengan durasi 96 detik meskipun ini settingnya adalah auto. Jadi ini akan ngebikin performance-nya lebih sustain lagi untuk performa all core terutama, dan lebih punya headroom gitulah selama suhunya masih kejaga. Tapi kita nggak bisa mengoverclock-nya di sini, jadi sebenarnya fitur seperti ini tergantung gimana kalian pakai coolingnya bagus apa enggak aja kalau mau mendapatkan performa yang sustain. Karena performance yang sustain nggak cuma dari power limit aja, tapi tergantung dari cooling yang kalian pakai juga bisa nahan suhunya atau enggak untuk power limit yang setinggi ini. Tentu kita bisa setting secara manual untuk package power limit ini, dimana gua juga di sini akan merepresentasikan untuk jenis motherboard yang memang power limitnya itu ada di 90 watt atau power limit di 125 watt ya, untuk merepresentasikan motherboard B660 yang memang harganya murah, atau mungkin bahkan motherboard H610, karena gue juga pernah menggunakan motherboard H610M dan itu dia punya power limit 2 di angka 90 watt aja. Bayangin jika kalian menggunakan motherboard tersebut untuk 13600K yang base powernya itu ada di angka 125 watt dan max powernya ada di 181 watt. Tentu itu jadinya nggak akan jalan seperti defaultnya Intel. Jadi powernya akan terlimit di motherboard tersebut. Yang berarti dengan motherboard yang gue gunakan ini, gue udah bisa menggunakan Intel Core i9 13900K dengan spesifikasi sesuai yang tertera di websitenya Intel. Bahkan ada loh motherboard B660 yang memang soket power atau power limitnya ini memang dilepas, yaitu adalah di 4096 watt, alias sebenarnya ini unlimited gitu ya. Contohnya seperti di B660G, gue sempat ngelihat Alpha menggunakan Core i9 13900K di situ dan bisa berjalan sesuai dengan spesifikasi dari Core i9 13900K di 253 watt, tapi power limit 2-nya itu dilepas untuk durasi sekitar 50 detik atau 1 menit. Jadi dengan video ini gue harap kalian memperhatikan ya motherboard yang kalian pakai apa. Dan untuk pengujian gue di sini sebagai referensi, apabila kalian menggunakan B660 yang murah gitu ya, gue akan set beberapa power limit, yaitu di 90 watt, di 125 watt, dan juga 181 watt sesuai dengan spek. Habis itu gue menggunakan multi core enhancement, alias soket powernya ini dilepas menjadi up to 300 watt. Karena di beberapa motherboard itu ada fitur untuk unlock power limitnya. Biasanya kalau di ROG itu namanya multi-core enhancement, tapi kalau di motherboard lain gue agak lupa namanya.
Jadi diperhatiin aja, kalian bisa cek di BIOS-nya bagian PL1 atau PL2-nya. Saat lagi auto itu dia jalannya seperti apa. Kalau misalkan dia jalannya itu powernya besar, itu tandanya berarti motherboardnya by default dia udah punya semacam kayak fitur enhancement gitu untuk power limitnya. Jadi kalian bisa set manual kalau mau jalan seperti spesifikasi yang tertera di websitenya Intel kayak gitu. Ya, jadi video ini gua rasa udah cukup merepresentasikan untuk semua kelas B660, meskipun B660 yang gua gunakan itu by default punya power limit yang tinggi. Jadi di sini gua bisa cek power limitnya aja. Karena kebetulan power limitnya memang bisa disetting manual di motherboard ROG yang satu ini ya. Gue juga di sini akan membandingkan dengan AMD Ryzen 7 7700X untuk ngecek juga price to performance, abis itu performance scalingnya, semisalkan CPU ini power limitnya diturunin, apakah masih worth it. Jadi ini buat pertimbangan juga ke kalian, semisal kalian menggunakan motherboard B660 yang murah, apakah performanya masih tetap worth it atau enggak, nanti kalian bisa mempertimbangkan sendiri setelah melihat hasilnya. Tapi sebelum kalian lihat hasilnya, gue harap kalian simak dulu nih penjelasan gue, biar kalian nggak telan mentah-mentah data benchmark yang ada gitu ya. Oke, kurang lebih untuk testbed yang gue gunakan seperti ini, baik itu untuk Intel ataupun untuk Ryzen 7 7700X-nya. Tentu untuk 7700X gue nggak menggunakan B650E, gue tetap menggunakan X670E, akan tetapi gue akan setting power limit di 88 watt juga untuk performance scalingnya, karena itu udah cukup merepresentasikan. Ditambah lagi B650E sebenarnya bukan motherboard yang memang selevel dengan B660 sebetulnya. B650E itu termasuk chipset high-end yang memang bisa di-compare dengan chipset Z690. Oke, kita langsung cek aja ya performance Core i5 13600K di beberapa power limit untuk mewakili chipset B660. Dan ini menggunakan memori DDR5 semuanya. Sekarang kita cek aja performance-nya di Cinebench R20. Ini kalian bisa lihat ya, kalau menggunakan multi-core enhancement atau performance enhancement, apapun itu namanya, itu dia skornya memang sedikit lebih tinggi, tapi sebenarnya nggak setinggi itu ya. Defaultnya 13600K dan juga performance enhancement itu masih mirip-mirip. Di sini juga kalian bisa lihat kalau Core i5 13600K semisal power limitnya itu jalan di 125 watt, itu dia mengalami penurunan performa yang sebenarnya udah lumayan jauh. Di sini untuk Ryzen 7 7700X bahkan performanya udah mulai mendekati, dan kalau Core i5 13600K-nya cuma jalan 90 watt, itu performance drop-nya bisa jauh banget. Lalu di Cinebench R23 juga kurang lebih seperti itu, menggunakan performance enhancement. Rasanya di sini udah mulai buang-buang listrik untuk 13600K. Jadi performance defaultnya pun sebenarnya udah sangat-sangat oke. Dan menurut gua performa paling idealnya itu ada di angka 125 watt. Jadi semisal kalian menggunakan B660 yang power limitnya itu ada di angka 125 watt, sebenarnya masih oke, dengan catatan power limit satunya juga bisa disetting ke 125 watt ya. Karena yang sustain untuk durasi panjang itu adalah power limit satunya. Sementara kalau di 90 watt, itu sebenarnya dia udah lumayan jomplang performanya. Bisa disaingin sama 7700X dan bahkan 7700X lagi-lagi eco mode itu cuma turun dikit daripada defaultnya. Cara nyari tahu untuk motherboard ini punya power limit 1 dan power limit 2-nya itu by default berapa? Sebenarnya cara nyari taunya itu kalian perlu ngelihat reviewer yang membahas seperti ini. Jadi kalian nggak bisa ngelihat dari data spesifikasi atau lembar spesifikasi pada website yang tertera ya. Jadi kalau kalian nggak ngecek langsung lewat HW Info atau ngecek langsung lewat BIOS-nya, itu kalian nggak bisa lihat. Jadi make sure banget kalian nonton atau baca reviewer yang memang membahas power limit dari motherboardnya, itu akan sangat-sangat berguna. Siapa tahu aja gitu ada motherboard B660 murah yang memang punya power limit tinggi dengan desain VRM yang bagus gitu kan. Nah, kita lanjut lagi deh ke Blender benchmark. Di sini Ryzen 7 7700X nggak gue masukin karena di sini gue menggunakan benchmark yang baru ya, yang datanya itu adalah sampel per menit. Sementara data 7700X gue itu masih data yang kemarin gue review gitu. Dan di sini tapi bisa kelihatan lah untuk 13600K itu lebih ideal semisalkan memang mau di power limit di 125 watt. Angka 125 watt juga cukup ideal semisal kalian ingin menggunakan mini ITX
karena performanya juga masih tetap berada di atas Ryzen 7 7700X tadi ya. Gue juga cek lewat handbrake di sini, bedanya cuma 0,3 fps aja antara performance enhancement dan juga power default dari 13600K. Di sini gue juga bisa bilang angka power limit 125 watt ini masih titik yang ideal, sementara semisal kita menggunakan 13600K dan di power limit di angka 90 watt itu udah jadi kurang worth it untuk performance dari 13600K ini. DaVinci Resolve di sini juga untuk Core i5 13600K masih sama seperti tadi, hasilnya mirip seperti performance enhancement. Dan bisa kalian lihat performa dari 13600K saat di 125 watt itu sebenarnya bisa tersaingi ya, cuma beda 6 detik aja dari Ryzen 7 7700X yang sebetulnya punya 16 thread. Jadi sebenarnya 7700X ini kalau harganya imbang aja dengan 13600K, ini 7700X tetap bakalan kelihatan cakep. Karena bisa kalian lihat juga itu Ryzen 7 7700X Eco Mode itu masih bisa lebih unggul daripada Core i5 13600K yang jalan di 90 watt juga, menandakan kalau 7700X punya power efisiensi yang sangat baik. Lalu di Adobe Premiere ini untuk Core i5 13600K jelas unggul dari 7700X. Yang menarik adalah 7700X Eco Mode itu masih tetap lebih kenceng sedikit sih, cuma selisih 2 detik aja. Tapi di sini Eco Mode-nya udah bisa seimbang dengan 13600K di 125 watt ya. Lalu kalau kita bicara game, 7700X di sini untuk game seperti Valorant jauh lebih tumpah-tumpah karena cache dia besar. Ini kurang lebih hasilnya kayak kalian ngelihat 5800X 3D gitu. Kayak Cyberpunk 2077 itu hasilnya semua mirip-mirip. Kenapa hasilnya di sini mirip-mirip ketika di power limit? Ya karena untuk skenario gaming itu nggak menggunakan semua core-nya. Jadi dengan power limit yang rendah, sebetulnya memang akan ideal memang untuk skenario gaming karena nggak berasa banget perbedaan performanya. Kecuali kalian menggunakan skenario penggunaan yang memang seperti rendering atau encoding video, itu baru berasa kayak yang lihat tadi. Jadi di game selanjutnya seperti Shadow of the Tomb Raider juga kurang lebih hasilnya mirip-mirip seperti itu. Paling yang bener-bener kerasa banget kayak di Far Cry 6 ini, kalian bisa ngelihat kalau di sini tuh Intel jauh lebih unggul gitu. Lalu kayak di Deathloop juga di sini Intel kelihatan beda, udah selisih 10 fps gitu, meskipun ya ini 10 fps-nya dari 170, jadi nggak sampai 10% juga. Dan untuk CPU temperatur tentunya bakalan mengalami penurunan yang drastis, semisal kalian menggunakan motherboard yang memang power limitnya rendah, atau kalian kasih power limit gitu. Jadi kalau kalian menggunakan motherboard yang memang murah, terus kalian ngelihat suhunya adem, itu bukan berarti CPU-nya jalan sama kencengnya ya, tapi memang karena power limitnya lebih rendah, makanya suhunya juga bakalan lebih adem dan bisa diatasi dengan cooling yang jauh lebih murah juga, kayak gitu. Kayak di sini misalnya 13600K itu kalau jalan 90 watt dia cuma 57 full load-nya, sementara 7700X itu masih lumayan panas di 70 derajat Celcius karena dia voltasenya itu bener-bener manteng banget untuk maksain bikin voltasenya itu jadi tinggi gitu. Dan menurut gua 13600K di 125 watt itu masih lumayan ideal ya, full load-nya ada di angka 69 derajat Celcius, sementara kalau idle itu rata-rata semuanya hampir mirip-mirip. Nah, CPU package power-nya ini untuk 13600K untuk power limit 125 watt ternyata di motherboard yang gue pakai dia masih bisa bumping. Jadi sebenarnya full load-nya itu ada di angka 140 watt. Yang berarti ini cukup imbang dengan Ryzen 7 7700X dalam kondisi default. Tapi kalau kita ngelihat performanya tadi, sebenarnya jatuhnya performanya juga jadi mirip-mirip ya, meskipun 13600K itu punya 20 thread. Tapi kalau di 90 watt sih gua bisa bilang ini performanya udah drop banget, meskipun ya CPU package powernya juga jadi 90 juga, sama seperti Ryzen 7 7700X di Eco Mode. Kurang lebih performance scalingnya seperti ini ya, antara performance dari skor Cinebench R23 tadi dibandingkan dengan power limit yang ada. Di sini gue menggunakan tuning, tapi di sini udah cukup merepresentasikan apabila kalian menggunakan motherboard B660 yang murah atau dengan catatan B660-nya punya power limit yang kecil dibandingkan dengan B660 yang memang bisa menghasilkan power limit maksimal gitu. Di sini kalau dilihat 13600K dengan spek defaultnya itu ada di angka 100% sebagai baseline-nya lah gitu ya. Dan kalau menggunakan performance enhancement di angka 253 watt dan juga 300 watt itu cuma naik 0,2% aja. Mungkin kalau di optimize dari voltase dan juga di optimize lagi soal coolingnya mungkin bisa lebih gitu ya.
Tapi di sini kalau misalkan kita turunin jadi 125 watt atau kalian menggunakan B660 yang 125 watt doang gitu mentoknya, ini dia performanya bakalan turun sekitar 9% untuk performa multicore-nya ya, karena kita lihat tadi di gaming itu performanya nggak terasa untuk penurunannya. Bahkan hampir nggak ada sama sekali. Belum begitu tinggi, sebenarnya masih 1 digit aja, tapi kalau kalian turunin di 90 watt atau kalian pakai motherboard B660 yang mungkin power limitnya ada di angka 90 watt, itu performanya udah turun hampir 20% dan jadinya 13600K ini terasa tidak spesial lagi. Justru yang terlihat jadi spesial adalah Ryzen 7 7700X dengan menggunakan Eco Mode itu hanya turun kurang dari 3%. Kurang dari 4% kali lah gitu ya. Dari 142 watt menjadi 88 watt. Mengingat performanya itu jadinya juga nggak berbeda jauh dengan 13600K di 90 watt. Kurang lebih seperti ini juga performance per wattnya. Jadi di sini yang gue bandingin adalah skor R23 Cinebench dibagi dengan maksimum package power yang tadi ada ya. Jadi untuk package power ini untuk performa all core-nya gitu. Di sini performance per watt-nya itu dipegang tetap sama Core i5 13600K di 90 watt. Tapi kalau kalian lihat bawahnya itu 7700X selisihnya tipis banget, cuma selisih sekitar 10 poin aja. Kenapa 13600K di 90 watt tetap lebih unggul performance per watt-nya? Karena dia punya 20 thread. Sementara Ryzen 7 7700X dia punya 16 thread, tapi hanya selisih 10 poin aja. Jadi itu juga udah sangat bagus. Nah, kita ngelihat ke bawahnya lagi 13600K di 125 watt. Ini masih tetap lebih baik daripada Ryzen 7 7700X default. Lagi-lagi karena jumlah thread-nya ada 20, jadi performance all core-nya akan tetap lebih baik daripada 7700X. Lalu untuk 13600K di sini performance per watt-nya sebenarnya masih berada di bawah Ryzen 7 7700X. Jadi memang secara efisiensi by default 13600K ini masih perlu dioptimalkan lagi ya. Diturunin sedikit ke 125 watt itu masih lumayan ideal. Lalu gue juga bandingin price to performance-nya. Di sini yang gue bandingin adalah harga dalam rupiah. Gue bagi dengan skor Cinebench R23 multicore tadi. Yang dimana ini lebih kecil lebih baik. Lalu Core i5 13600K di sini menghasilkan angka yang memang lebih baik di sini ya untuk price to performance-nya. Karena di sini kita udah lagi nggak ngukur soal performance per watt. Jadi cuma harga dan juga performa aja. Nah, yang menarik adalah Core i5 13600K di 125 watt itu masih tetap lebih baik daripada Ryzen 7 7700X di 88 watt sekalipun. Apalagi Ryzen 7 7700X di 142 watt. Dan seperti yang gue bilang barusan, Core i5 13600K ini baru kelihatan kurang enak apabila dia di set di 90 watt karena price to performance-nya udah lagi nggak dapat. Meskipun kalian menggunakan dan budgetnya itu bisa dialihkan ke motherboard yang murah yang mungkin power limitnya itu rendah di 90 watt. Tapi performa yang keluar udah nggak akan worth it lagi. Untuk budgeting antara CPU dan juga motherboard, di sini gue juga kasih perbandingan antara Mini ITX, MATX, habis itu juga ATX build. Di sini catatan ya, B660-nya ini yang bisa menghasilkan power limit sesuai dengan spesifikasi dari 13600K dan juga menggunakan tipe memori DDR5 untuk B660-nya. Warna hijau itu juga menandakan lebih baik, warna orange itu menandakan kurang begitu baik. Jadi untuk di motherboard, di sini semua secara platform jelas lebih baik di platform AMD. Karena dia masih bisa menggunakan next gen GPU dari AMD, di mana AMD menjanjikan bahwa soket AM5 akan digunakan hingga tahun 2025. Sementara untuk B660 itu juga punya kekurangan, nggak bisa di overclock. Tapi di sini gue udah coba maksimalkan pilihan motherboardnya adalah yang punya power limit yang tinggi. Kalau kita lihat di sini memang budget build untuk Mini ITX itu rasanya masih lebih worth it. Untuk Core i5 13600K menggunakan motherboard B660i. Kenapa gua rasa ini lebih worth it di Core i5 13600K? Karena biasanya kita nggak melakukan overclocking juga di Mini ITX, bahkan lebih sering kita melakukan optimisasi antara itu melakukan undervolting atau melakukan power limit. Tapi kelebihan motherboard Mini ITX yang ada di B650E jelas karena udah dapet dukungan seperti PCIe 5 pada M.2-nya, lalu juga dukungan CPU tadi. Lalu kalau di micro ATX, semisal kalian nyari motherboard B660 yang udah punya power limit tinggi,
Ini sebenarnya kalau kalian rakit menggunakan Ryzen 7 7700X bakalan lebih murah. Tapi balik lagi ke tadi, secara performance tetap lebih tinggi Core i5 13600K. Apalagi di micro ATX, mungkin kalian udah bisa dapat performance yang mentok karena kalian udah nggak peduli lagi dengan power limit. Sementara kalau di ATX itu kalian masih bisa tetap rakit menggunakan Core i5 13600K full power dengan budget yang lebih murah juga. Dan di sini semua platformnya udah menggunakan B660 yang DDR5 ya. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah masih tetap kepikiran untuk membangun PC atau build PC menggunakan Core i5 13600K dalam beberapa konfigurasi tadi yang gue udah kasih lihat, beserta juga dengan budget build, semisal kita satuin antara CPU dan juga motherboardnya, kurang lebih budget buildnya akan kemakan berapa CPU dan motherboardnya. Kalau gue pribadi sih jujur aja gue membeli motherboard ini kemarin di COC Komputer, memang gue berencana untuk bikin mini ITX di PC pribadi gue. Jadi gue udah sekitar kurang lebih 5 tahun atau jalan 6 tahun bahkan itu nggak upgrade PC, jadi kayaknya tahun ini gue baru mulai mau upgrade. Dan apakah jadi ini gue bikin jadi daily PC? Ya, jawabannya jadi, karena dari segi budget build dan juga price to performance memang gue rasa masih dapat untuk 13600K ini. Jadi fix ini akan gue gunakan dan tidak akan gue jual lagi ya, sepertinya begitu. Tapi buat kalian yang memang ingin menggunakan AMD Ryzen dengan alasan platform mereka masih bisa digunakan di tahun-tahun berikutnya untuk next gen CPU mereka, itu nggak masalah, karena kalau gue pribadi biasanya gue baru ganti itu sekitar 5 tahun, karena CPU gue terakhir pun itu masih pakai Ryzen 7 2700X untuk PC sehari-hari gue. Jadi untuk platform Ryzen di soket AM4 aja gue hanya menggunakan 2 generasi prosesor, yaitu Ryzen 7 1700X dan juga Ryzen 7 2700X. Gue nggak menggunakan 3000 series, gue nggak menggunakan Ryzen 5000 series, kecuali di testbed yang memang setiap generasi udah pasti gue ganti. Tapi untuk PC pribadi, faktanya gue hanya menggunakan 2 generasi prosesor untuk soket AM4. Dan ujung-ujungnya gue ganti platform baru. Karena PCI Express gue masih PCI Gen 3 juga, udah sangat-sangat ketinggalan. Kalau gue upgrade ke Ryzen 5000 series juga, itu PCI Gen 4 jadinya nggak kepake. Jadi perhatikan lagi, mungkin AMD juga bisa aja mengeluarkan motherboard yang memang mendapatkan dukungan lebih di CPU terbaru mereka, sehingga motherboard yang saat ini rilis juga nanti kelihatan sudah tidak layak. Contohnya seperti X370 atau chipset 300 series. Misal kalian menggunakan CPU-CPU high-end yang kehilangan dukungan untuk NVMe PCIe Gen 4, PCIe Gen 4 di slot GPU-nya, kayak gitu-gitu. Jadi pertimbangkan lagi juga soal itu ya. Jadi memang terkesannya ya bagus-bagus aja, satu soket itu dipakai 4 atau 5 tahun, tapi lihat juga kenyataannya apakah kalian akan tetap mengupgrade itu selama 5 tahun dan ganti setiap generasi prosesornya atau enggak. Jadi balik lagi ini soal kompromi kalian masing-masing, karena menurut gua tidak ada yang salah kok dari keduanya ini. Jadi jika gua menggunakan LGA 1700 dan juga chipset B660, mungkin untuk 3 tahun atau untuk 4 tahun habis itu gue harus ganti baru, gue nggak bermasalah. Tapi kalau kalian sangat-sangat antusias setiap 1 tahun atau 2 tahun sekali ganti generasi prosesor, gue tentunya akan lebih menyarankan untuk soket AM5 karena soketnya lebih bisa kepake di generasi CPU berikutnya. Sementara untuk B660 itu udah mentok di Intel Core generasi 13, itu aja sih. Jadi ini gimana kompromi kalian aja. Kalau gue sangat-sangat bisa berkompromi karena gue nggak sebegitunya ngikutin generasi prosesor untuk gue pakai sehari-hari gitu. Oke, gue rasa itu udah cukup menyimpulkan ya. Jadi tetap Core i5 13600K di tahun ini menjadi budget build yang terbaik menurut gue. Dan performance-nya juga masih sangat-sangat oke, meskipun performance scalingnya tidak luar biasa dan efisiensinya sebenarnya tidak luar biasa. Jadi gimana soal kompromi kalian aja lagi-lagi ya. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.